Tetangga yang dari dulu suka menghina kehidupanmu, sekarang kondisinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading-nya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, tetangga yang dari dulu suka menghina kehidupan kamu teman-teman. Sekarang kondisi kehidupannya seperti ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Three of Pentacles. 3 koin muncul hadir. Ya, sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Apa yang terlihat pada kartu pertama ini? Aku merasakan seperti ada sebuah indikasi bahwasanya dalam waktu dekat ini kamu akan melihat, ataupun mungkin juga memang saat ini, kehidupan dari tetangga yang dari dulu menghina kehidupan kamu, selalu menghina, merendahkan kehidupan kamu. Ya, kehidupannya benar-benar sangat terpuruk kalau aku katakan. Kehidupannya penuh dengan berbagai masalah-masalah kehidupan. Dan bahkan dulu yang mungkin dia merasa hebat, dulu yang mungkin dia merasa kaya, memiliki segala sesuatunya, habis. Ya, kehidupan ekonominya sudah hancur di sini teman-teman. Dan hal yang cukup mengejutkan di sini adalah ketika dia datang kepada kamu untuk meminta tolong bantuan kepada kamu teman-teman. Nah, kenapa kok dia datang kepada kamu, meminta tolong kepada kamu di sini? Karena memang tidak dapat dipungkiri, roda kehidupan itu pasti berputar. Ketika kehidupan kamu kemarin selalu dihina, direndahkan, teman-teman. Mohon maaf ketika mungkin kehidupan kamu memang dari kondisi ekonomi nggak terlalu baik. Ya, jadi mungkin kamu yang menjadi bahan olok-olokan, ya, jadi bahan gosip dari tetangga kamu sendiri, teman-teman. Dan di sini sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu itu cukup signifikan, kalau aku katakan ya. Artinya kehidupan itu berubah. Ketika mungkin kemarin dia kaya, sukses, berhasil, oke, memang benar ia adanya. Ya, secara visualisasi nih, kita tidak tahu nih, dari mana uang yang dia dapat. Bisa jadi dari hutang, ya, bisa jadi dari cara-cara yang nggak benar, sehingga itu terbawa oleh sikapnya yang terlalu arogan, teman-teman. Ya, tetapi ketika memang dia mendapatkan rezeki itu dari hal-hal yang benar, maka aku yakin dia pasti bakal mensyukuri. Ya, tidak menghina, merendahkan kehidupan orang lain. Ya, namun ketika dia menyombongkan terhadap segala hal yang mungkin dia miliki, maka Tuhan telah mencabut semua nikmatnya. Ya, kebahagiaannya. Ternyata sebuah perubahan dalam kehidupan kamu itu yang membuat awal kehancuran bagi tetangga kamu, teman-teman. Ternyata benar, gitu loh. Ya, kekayaan yang dia peroleh selama ini ya dari cara-cara yang gak benar. Kayak dari berhutang, ya ketika ingin membangun bisnis berhutang.
mungkin di bank ya. Dan ketika mungkin tidak sanggup lagi membayar karena apa? Usaha bisnisnya itu nggak berjalan dengan lancar. Nah, bisa jadi ya semua aset, seluruh aset yang dimiliki itu disita. Bisa jadi ya termasuk rumahnya. Jadi kehidupannya dia itu tidak memiliki apapun. Nah, disitulah dia meminta tolong kepada kamu karena mungkin melihat kehidupan kamu ya lebih baik. Dan kalau dikatakan mungkin kenapa dia ingin meminta tolong kepada kamu, teman-teman? Karena selain tetangga, ya tetangga dekat, ternyata ya memang masih memiliki sebuah hubungan kekeluargaan kalau aku lihat. Ya, masih ada terjalin sebuah hubungan keluarga. Jadi yang membuat dia nggak sungkan, ya meminta tolong kepada kamu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Swords. Jadi memang dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana perjuangan kamu pada akhirnya. Setelah sekian lama kamu berhasil untuk mencapai kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu. Ya kalau dikatakan mungkin sampai berpuluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun, ya seperti itu. Perjalanan di dalam kehidupan kamu tuh nggak mudah, teman-teman. Ya dan bahkan keluarga kamu sendiri, orang-orang terdekat kamu sendiri itu yang ingin menghancurkan kehidupan kamu itu banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, gitu. Termasuk dari tetangga kamu ini yang selalu merendahkan kamu. Ya, menghina kamu, memandang kamu sebelah mata, teman-teman. Namun apa yang mereka lakukan dahulu, ternyata itu menjadi sebuah motivasi. Ada sisi positif sih sebenarnya, teman-teman. Tetap ada sisi positif. Ya, mungkin itu yang membuat kamu menjadi bersemangat, termotivasi untuk sukses berhasil. Ya, seperti itulah. Ya, Tuhan selalu memiliki sebuah rencana-rencana yang walaupun teman-teman, ya rencana tersebut itu cukup menyakitkan bagi kamu. Ya, siapa sih orang yang mungkin gimana nggak sakit ya teman-teman, direndahkan, dihina, dipandang sebelah mata, ya. Jadi seolah-olah kamu itu sebagai penalu banget, gitu, nggak ada harga dirinya banget. Ya pasti cukup menyakitkan, tetapi ya itu tadi, sabar, ya. Tuhan selalu melihat apapun yang dilakukan oleh seseorang, teman-teman. Ya ketika kamu sabar, ketika cacian tersebut menjadi sebuah motivasi untuk kamu, maka niscaya semuanya akan indah pada waktunya, ya. Nah, kemudian aku punya The High Priestess. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang hal-hal yang memang sifatnya spiritualitas ya. Artinya mungkin kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing. Dan juga kesabaran ya. Kesabaran juga termasuk hal-hal yang sifatnya spiritualitas teman-teman. Karena dari hati, pikiran itu semua sinkron. Ya, sabar menghadapi sebuah ujian, cobaan. Ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian aku punya Six of Wands. Nah ini ya, hal yang memang cukup mengejutkan nih teman-teman. Bahwasanya kesombongan itu bakal hancur, ya. Kesombongan bakal hancur dengan sendirinya. Apa yang dia tanam pasti bakal dia tuai. Mengenai tentang tetangga, teman-teman, ini cukup nyata. Ketika memang kemarin, ya, ataupun dahulu hingga saat ini selalu merendahkan kamu, teman-teman. Ingat, roda kehidupan itu berputar. Suatu saat ketika memang kondisinya saat ini masih baik-baik saja, teman-teman, kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri bahwasanya karma itu akan benar-benar berjalan, ya. Dan bahkan saat ini juga banyak yang sudah merasakan dan melihat bagaimana tetangga yang saat ini kehidupannya benar-benar sudah mulai kehancuran, ya, sudah diambang kehancuran, ya, dari mulai sakit-sakitan, mulai bangkrut dan lain sebagainya. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.